Saudara-saudari, Bapak dan Ibu, rekan-rekan muda, anak-anak semuanya, Shalom Aleichem. Hari Jumat kemarin saya melakukan sebuah kesalahan. Saya mau ceritakan sedikit. Jadi ceritanya begini. Ada umat di paroki kita ini yang minta misa di rumahnya, misa arwah untuk saudaranya. Kira-kira seminggu yang lalu atau lebih. Ia minta melalui ketua lingkungan, lalu ketua lingkungan mengatakan kepada saya, ada yang minta misa begini-begini dan seterusnya. Kemudian saya membalas melalui WhatsApp kepada ketua lingkungan itu, tetapi tidak memberikan jamnya. Jadi oke, saya bisa misa tanggal sekian, tapi jamnya tidak ada, sehingga terkatung-katung. Karena tidak enak, tentu saja setelah lama didiamkan, padahal saya lupa sebenarnya. Lalu umat itu langsung datang kepada saya menanyakan jam berapa Romo. Saya sudah minta ketua lingkungan. Jadi kan kesannya karena saya teledor memberikan waktu menjawab kasih tahu jamnya, kesannya ketua lingkungan kurang bertanggung jawab kayaknya ya kesannya. Maka aku merasa tidak enak. Itu kesalahanku, kemudian minta maaf, saya lupa sekali untuk memberikan jawaban melalui WhatsApp. Untunglah saat itu juga setelah misa kemarin saya ketemu dengan ketua lingkungannya di tangga naik ketika akan pembubaran panitia Natal. Begitu ketemu, aduh Bapak, saya nggak sebut siapa ketua lingkungannya. Kalau pengen tahu siapa, tanya frater nanti ya, rahasia. Tidak akan gue sebutkan siapa ketua lingkungannya. Mohon maaf Bapak, Amang Pastor minta maaf betul karena teledor sehingga ini kesalahanku, mohon dimaafkan. Nah ketua lingkungannya itu malah tidak enak, saya minta maaf. Aduh Amang Pastor jangan begitulah, katanya begitu. Padahal memang itu kesalahanku dan biasa orang yang salah meminta maaf. Saudara-saudari, di dalam hidup kita ini, meminta maaf itu artinya apa? Artinya merasa bersalah dan mau mengakui kesalahan itu. Itu penting saudara-saudari. Dan nilai pentingnya bisa merasa bersalah dan mengakui kesalahan itu, apalagi kemudian sampai minta maaf, paling kurang ada 3 hal yang penting. Yang satu untuk perkembangan diri pribadi, nomor 2 urusan relasi dengan orang lain, nomor 3 hidup beriman berarti hubungan dengan Tuhan. Itulah yang diwartakan dalam Injil hari ini yang kita dengar dalam Injil Lukas. Ketika Petrus didatangi oleh Tuhan Yesus melihat banyaknya mukjizat, apa yang dikatakan Petrus? Ia bersujud, lalu apa yang dikatakan? Kalimat terakhir masih ingat tadi, pergilah Tuhan dari aku sebab aku orang berdosa. Artinya Petrus ketika berjumpa dengan baginda Yesus, Petrus mengakui dirinya orang tidak sempurna, merasa salah, dan mengakui kesalahan itu dengan mengatakan aku orang berdosa. Jadi belajar dari Injil yang kita dengar hari ini, maka hari ini aku mau mengajak saudara-saudari untuk dalam hidup sehari-hari jangan merasa gengsi, merasa bersalah dan mengakui bahwa diri kita bersalah. Bapak-bapak, kalau kamu salah kepada istrimu jangan gengsi, mengakui, mah aku salah, mohon diampuni, mohon dimaafkan. Jangan gengsi, mengakui mungkin kepada anak juga salah. Ibu-ibu kalau terlalu banyak salah kepada suami, begitu, jangan merasa sungkan, tidak perlu merasa malu, tidak perlu merasa tinggi hati untuk mengakui bersalah dan memohon pengampunan. Sebab, ya tadi sudah aku katakan, mampu merasa salah dan mengakui bahwa diri ini salah, 3 keuntungannya. 1, tadi apa? Perkembangan pribadi. Nomor 2, relasi dengan orang lain membaik. Nomor 3, hubungan dengan Tuhan berarti iman bisa ditingkatkan. Ayo kita bahas pelan-pelan. Nomor 1, hanya orang yang mampu merasa bersalah, dirinya bisa lebih berkembang. Sebab kalau orang tidak pernah merasa bersalah, dia tidak akan maju. Sudah merasa hebat, sudah merasa keren, maka tidak maju-maju. Jadi bisa mengakui bersalah itu membuat kemajuan yang penting dalam pribadi diri ini. Sebab dengan tahu, oh kian ini sekarang aku salah,
Nggak apa-apa. Salah besok nanti akan menjadi benar. Hanya orang yang bisa mengakui salah, maka bisa berkembang dalam diri pribadinya. Itu nomor satu. Kamu tidak mungkin berkembang kalau tidak atau sulit merasa bersalah. Sulit berkembang dalam diri kepribadian kita. Nomor dua, relasi atau hubungan dengan sesama. Sesama itu ya bisa suami, istri, anak, tetangga, sama-sama umat dan seterusnya. Relasi akan membaik sebab kalau kita mengakui bersalah, ada kesalahan diakui dengan jujur, justru orang itu tidak merendahkan kita. Contoh tadi, itu pengalaman nyata kemarin persis. Bukan berarti kemudian siapa bapak itu, maaf jadi ketahuan bapak deh ya, nanti dicari ketua lingkungannya pak siapa ya. Pokoknya bapak ketua lingkungan itu tidak lalu mengatakan, apa mang pastor ini, jadi pastor kok ada salahnya. Tidak. Justru hubungannya menjadi baik. Aku banyak kelemahan, tapi justru karena mengakui bersalah, kesalahanku ku akui dengan sungguh-sungguh, minta ampun, minta maaf, maka relasinya menjadi baik. Bapak ketua lingkungan itu bukan lo kemudian meremehkan, melecehkan, malah menaruh hormat. Berarti ada kepercayaan di antara kami. Untuk bisa merasa bersalah, aku seorang pastor tidak gampang loh ya. Tidak gampang. Ini sekarang aja bisa merasa bersalah. Tapi ketika aku awal-awal jadi pastor, nggak bisa, pastor. Kalaupun umat yang salah, kamu salah. Kalaupun pastornya yang salah, dibikin supaya tidak salah. Nah gitu. Sebab apa? Pastor, wakil Tuhan. Apa kamu? Nah gitu. Pastor. Untuk seorang pastor, itu pasal hukumnya hanya ada dua, saudara-saudari. Pasal 1, pastor selalu benar. Pasal 2, kalau terbukti pastor salah, lihat kembali pasal 1. Jadi pasalnya hanya 2, pastor selalu benar. Pasal 2, kalau terbukti pastor salah, lihat baik-baik pasal 1. Berarti pastor selalu benar. Contoh kalau 10 tahun lalu, 11 tahun lalu, aku tidak mungkin mengakui gengsi. Ketua lingkungan apa lu pastor? Siapa pastor parokinya? Bapak ini nggak ngingetin saya. Kira-kira begitu. Hubungan nanti malah runyam. Pelayanan tidak berjalan. Ketua lingkungan tidak bersalah, merasa dipojokkan, merasa kemudian disudutkan. Aku juga mencari muka sendiri. Hubungan tidak baik. Tapi kemarin dengan mengakui, Bapak saya minta maaf, saya salah. Saya juga banyak kerapuhan, saya banyak kelemahan, banyak salahnya. Makanya missioner jangan takut kalau melayani dengan Rama Bayu. Kalau latihan missioner, Rama Bayu memang galak, weh gitu. Tapi kalau misa, kor semua, nggak usah takut. Kenapa? Kalau salah dikasih senyum yang paling manis seluruh dunia. Iya. Sebab apa? Kita sama-sama salah. Kamu salah, pastor salah. Hanya bedanya kalau sedang misa, kor salah, Romo tahu. Ini salah, Romo tahu. Pelayan yang lain salah, Romo tahu. Petugas salah, Romo tahu. Tapi kalau Romo salah, tidak ada manusia yang tahu. Itu aja bedanya. Sebab kalau Romo salah itu berlagak kayak nggak salah, nggak ketahuan gitu. Padahal salah sebenarnya. Jadi maksudnya apa? Mengakui mampu bersalah itu memperbaiki relasi. Nomor 3. Hubungan dengan Tuhan berarti iman. Hanya orang yang mampu merasa bersalah di hadapan Tuhan berarti merasa membutuhkan pertolongan pengampunan Tuhan. Kalau kamu sulit merasa bersalah, saya dosanya apa ya Romo? Kayaknya saya nggak pernah berdosa. Bedegong kamu. Ada loh, saya pernah dengar orang kayak gitu loh. Ya saya kalau ngaku dosa itu nggak pernah Romo. Loh kenapa Pak? Bu, Pak atau Bu ya pokoknya rahasia ya. Ya apa ya dosa saya apa ya Romo ya? Dosanya apa? Kamu banyak dosanya mau saya tunjukin. Nah kira-kira begitu. Jadi hanya kalau kita merasa bersalah di hadapan Tuhan, artinya iman kita akan berkembang. Maksudnya apa? Kalau kita merasa suci, merasa hebat, tidak berkembang. Tapi kalau kita merasa salah, Tuhan saya ini rapuh. Tuhan saya ini banyak salah, banyak dosa, berjuang tapi salah-salah wae. Ampuni saya Tuhan, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Jadi membutuhkan penyelamatan yang datang dari Tuhan. Maka merasa bersalah itu penting sekali. Hari ini kita mengambil contoh
Rasul Petrus ketika dipanggil Tuhan, reaksi pertama dia adalah, Tuhan aku orang berdosa. Mari kita pun tidak malu, tidak gengsi, kalaupun bersalah kita menyadari, mengakui, dan berani untuk memohon pengampunan. Sebab itu akan memperkembangkan diri pribadi, memperkembangkan hubungan, dan memperkembangkan iman kepada Tuhan. Demikian makna Injil hari ini. Shalom Alaikum.